Di dunia yang penuh kesibukan, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu keutamaan ilmu dan orang-orang yang mengajarkannya. Dalam sebuah nasihat yang mendalam, Rasulullah SAW bersabda bahwa duduk sejenak di majelis ilmu meski tanpa menulis atau memegang pena lebih berharga daripada membebaskan 1000 budak. Bahkan, memandang wajah seorang alim lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Dan memberi salam kepada orang berilmu lebih utama daripada ibadah selama 1000 tahun. Betapa tinggi kedudukan ilmu dalam kehidupan seorang muslim, betapa mulianya mereka yang menjaga dan mengamalkannya. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa satu orang yang benar-benar bisa memahami agama lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah yang rajin namun tanpa ilmu. Maka di video ini kita akan bersama-sama menyelami makna keutamaan ilmu dan bagaimana ia mampu mengubah hidup kita di dunia dan di akhirat. Mari kita saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Awal. Kita di bab al-awal yang pertama. Di fadilatil ilmi, di dalam keutamaan ilmu. Para ulama dan keutamaan para alim. Jadi ulama itu adalah kata jamak daripada alim, orang yang mempunyai ilmu. Orang yang berilmu namanya alimun. Kalau orang alim yang banyak namanya ulama. Yang pertama menerangkan tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, julusuna sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wassalamuka 'alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Kalau musdawu sapa nabi sallallahu muga bareng rahmat alim sapa Allah alaihi ngatasi nabi. Wassalamualaikum muga bareng keselamatan ngatasi nabi. Ibnu Mas'udin, orang Ibnu Mas'ud. Jadi Rasul dawuh kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu bukan nama aslinya, tapi namanya katanya putranya Mas'ud, nah, gitu ya. Jadi Mas'ud itu putranya Mas'ud. Jadi untuk memudahkan Ibnu Batuta. Jadi Ibnu Mas'ud artinya putranya Mas'ud. Kalau dia muga-muga ridho sapa Allah Ta'ala anhu saking Ibnu Mas'ud. Apa dawuhnya Rasul? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka utawi lungguh sira saatan sak jam di majelis ilmi ing dalam majelis ilmu la tamusu hal orang jemok sapa sira kalaman ing pena. Lungguh di majelis ilmu 1 jam enggak pakai megang pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun, mendengarin aja. Tapi di sini nggak dijelaskan ya ngantuk atau tidaknya nggak ya? Saya gitu aja. Tapi yang jelas walaupun ikut duduk ada berkat dapat berkat ya. Itu khairun laka luwe apik buat sira min itqi alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak.
budaya. Wanadurkalan utawi memandangi sira ila wajil alimi maring wajah yang alim khairun iku api laka bagi sira min alfi farosin tinimbang 1000 kuda. Tasod dakta kang gawe sedekah sapa sira tidak kelawan alfi farosin fisabilillah ing dalam perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu kalan utawi salami sira muluk salami sapa sira muluk salami sira alal alimi marang wong kang alim ngatasi wong kang alim khairun kullu api laka kudu sira ini ibadati al-fasanatin kinimbang ibadah 1000 tahun. Dengan salam pada orang alim lebih baik daripada sholat 1000 tahun. Itu menunjukkan penghargaan Islam kepada nyawang tuh hanya jadi kita cek satu-satu ya. Jadi olan Nabi yang pertama ilmu itu apa? Ilmu itu apa yang kita tangkap ya, ada akal, ada indera ya, indera ini beraksi melihat air terus akan berpikir diolah. Oh ini air itu ada kandungannya bagus macam-macam. Mata melihat, akal ngomong, ada namanya fikir, tafkir, jadi menghubungkan. Kalau orang pikirannya bisnis, betul. Kalau orang yang kurang hujan, misalkan tinggal kita ini. Bagi yang recycle, bisnis recycle, wah ini plastiknya manfaat ini. Bagi orang Timur Tengah ya, air itu sama dengan 2 liter harganya. 2 liter air, 1 liter air di sini sama dengan 2 liter bensin misalnya. Saking mahal. karena air laut Saking mahal. Lebih murah minyak dari kalau Makanya sana itu air laut itu disuling. Begitu sulingannya dijebol, nggak bisa minum air tawar. nasi di mana ya? Makanya banyak perumpamaan di Quran itu banyak menggunakan istilah air. Air itu sangat penting. Air sangat penting. Itu contoh air Pak. Jadi sesuatu yang ditangkap oleh akal. Jadi ilmu itu kalau menurut filsafat ada yang berdasarkan indera, ada yang berdasarkan konsepsi. Kalau kita ditanya kursi itu apa, ya, pokoknya tempat duduk. Duduknya macam-macam. Alat uji untuk Plato ya. Dari lain-lain kursi Macam-macam. roda atau kursi fungsinya beda-beda. Jadi pengetahuan tentang contohnya tentang kursi. Kursi adalah tempat duduk. Duduknya macam-macam, pokoknya tempat duduk. Ini jadi kursi jadi ketan. oh, baik tempat duduk. Nah, di situ ada huruf ain, lam, dan mim. Ain itu hurufnya kan mengoh ini Pak ya. Mengoh, nah, menunjukkan gelontor. Gelontor itu semangat. Jadi orang nyari ini harus semangat. Mantap. Walaupun sudah tua itu harus semangat. Jadi orang tua itu ya belajar Pak. Jangan dikira yang dia itu nggak belajar. Mereka belajar juga. Cuma caranya nggak tahu gimana. Kadang silaturahmi bersama itu sambil pulaan pakai ceramah bahasanya adalah Cari bahan. cari bahan. Jadi sebetulnya ilmu itu bukan itu yang diomongkan, ilmu itu bukan yang diomongkan tapi untuk dilakukan. Nanti kalau sudah diamalkan itu gampang mencerna, jadi rasa. Satu modalnya ilmu itu harus hirsun antaranya ya, ambisi, semangat tinggi. Terus lam itu layinun. Nah, kalau yang terakhir mim itu senyum bersyukur.
Jadi kalau orang masih belajar itu biasanya itu mengerti timbul masih tahap pertama itu timbul rasa sombong karena banyak tahu kan. Nanti sudah agak luas nih. Agak luas, nanti agak luas. Setelah terakhir itu merasa bodoh. Ternyata sabar-sabar saya nggak punya apa-apa. Orang itu tahapan cari ilmu. Kalau awal baru mengerti itu semua di cara macam-macam. Lama-lama fleksibel dia. Ternyata ada orang yang lebih lagi dari dia. Setelah direnungkan, ternyata semua ini datang dari Allah. Ilmu itu datang dari Allah. Ain lam mim. Nah, ulama itu berasal dari kata alim tadi. Di bahasa Arab itu bahasa yang paling rumit. Tapi kalau sudah bisa jadi paling gampang. Ada sorof, ada nahwu, ada balagha, ada ilal. Tapi kalau jenengan ngaji Quran, insya Allah nanti itu ada kuncinya di sini. Terbuka aja Quran. Quran terbuka. Nyambung. Maksudnya itu berkaitan dengan belajar tabat. Terus tabat apa lama-lama dengan belajar ilmu tajwid, nyambung lagi ilmu. Jadi ilmu ini semuanya godaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung lagi. Nah, siapa yang disebut ulama itu? Apakah orang yang pinter? Jelaskan bahasanya di samping dia menguasai ilmu, dia juga punya rasa takut kepada Allah. Dalam penjelasan Imam Syafi'i menjelaskan bahasanya yang disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ilmunya banyak, kalau nggak takut itu berbahaya, bahaya banget. Bukan sombong, bisa memanfaatkan orang, Pak. Bisa membahayakan pikirannya. Makanya bedanya orang filter dengan licik itu kan dekat, Pak. Kalau licik itu menggunakan ilmu untuk maksud tertentu. Licik. Ngakali kan sebenarnya pinter, Pak. Nah, makanya manfaatin untuk kepentingan sendiri. akal itu kalau digunakan untuk akhirat itu menyenangkan. Karena didasari rasa takut kepada Allah, ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia, menyenangkan. Tapi kalau akal digunakan untuk keduniawian, itu menjadi sengsara, madharat. Nah, apa yang dimaksud dunia? Sesuatu yang bernilai dekat. Kerja nih, kerja seharusnya kan untuk ibadah nih. Niatnya menopang kehidupan supaya nggak minta-minta sama orang, supaya kuat ibadah, nggak minta-minta, ya kan? Melaksanakan perintah Allah, biar kuat bekerja. Tapi kalau niatnya lain, supaya pantas. Pantas kayak kode baru kan nggak niat jika tak mertua kan nggak ikhlas lagi ya. Sengsara lagi, ternyata sama mertuanya nggak direket, tambah susah lagi. Karena akalnya itu apa itu namanya digunakan untuk kebutuhan dunia banyak, ya. Di akal digunakan untuk kebutuhan dunia menyengsarakan. Ada orang beramal, amal itu sedekah seharusnya kan untuk akhirat. Kok kepingin niat dipuji atau niat biar jadi anggota partai, nggak jadi, Iya. Stres. jadi mah tarik lagi karpet darah. Ya. Kecewa, Wah. ya, kecewa ya. Karena dari awal sudah ada niatnya untuk pamrihnya udah ini. Pamer. Jadi kecerdasannya digunakan untuk menarik keuntungan dunia. Jadi yang disebut ilmu adalah ilmu yang dilandasi dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya
Fadilah itu sesuatu yang lebih. Fadilah itu artinya kelebihan. Kemudian Jadi ilmu itu punya kelebihan dari yang lain. Orang yang punya ilmu biasanya terdepan karena punya kelebihan. Kelebihan. Fadil itu kelebihan. Kalau jenengan ada menggunakan kata fadilah ya, fadilah itu kelebihan. Ada suara anjing melolong. Itu menurut Rasulullah disuruh mohon perlindungan dari gangguan setan, karena dia sedang melihat setan. Ada gitu ya. Itu dia sedang melihat saya, berlindung atau kepada Allah karena dia sedang melihat saya setan. Maksudnya apa? ini tiap hari ini di pojokan Berarti dia Bahaya itu. kayak dia itu Pak, mungkin ada setan mancing gitu kan. iya mancing oh jadi kali atau nyepi oh masih sepi Sebelum ada rumah. Nah, berikutnya Fadilah ya. Berikutnya sedangkan kalau kalian mendengar suara jago berkokok, mohonlah fadilah Allah. Maksudnya kata fadilah ya. Kita anugerah kepada Allah. Saya kan malam tahajud. Karena dia sedang melihat malaikat. Musuh bukan ada apa. subuhan Gabungnya yang bangunin yang nggak subuhan Jadi fadil. Kita tidak saja minta rezeki, tapi minta anugerah rezeki yang berlebih. Kalau rezekinya lebih itu Pak bisa diberikan. Kan kita mintanya lebih Pak ya. Fadil itu artinya anugerah yang. Di ilmu itu adalah hakim. Pemimpin itu dihakimi dengan ilmu. Ilmu itu penjaga. Orang itu kalau punya ilmu, dia akan dijaga dengan ilmu. Tapi kalau orang punya harta, jenengan jalan-jalan, punya harganya 50 juta, mandi di pantai, semua mandi di pantai, kan nggak dibawa akhirnya kan, taruh pinggir pantai, jenengan mikir, itu nanti. Hartanya tuh kita yang jaga harta. Tapi kalau jenengan punya ilmu, jenengan yang dijaga ilmu. Itu pertanyaan Sayyidina Ali ketika ditanya sama orang-orang radikal atau khawarij. Ilmu itu sangat penting. Qala usdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah orang laki-laki, ya, orang laki-laki yang diutus Allah dan tidak wajib menyebarkan kepada orang lain. Nabi. Kalau Rasul laki-laki semua ya. Kenapa kok laki-laki? Ternyata laki-laki itu kan nggak ada men. Di kamar itu katanya laki. Karena Tidak ada emosinya. Hormonnya. jadi Nabi itu dijaga oleh Allah. Nggak ada Nabi itu murtad, nggak ada. Ada kiai jadi murtad ada. kiai banyak sih Nah, coba saudaranya Hamka di Amerika jadi berita. Saudaranya. Nah, itu. Karena tidak bersifat maksum. Kalau Nabi itu bersifat maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada lagi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak wajib menyebarkan. Sedangkan yang wajib menyebarkan namanya Rasul. Rasul itu yang wajib diimani 25, keseluruhan ada 313. Sekarang 13 orang. Dan Rasul itu ada yang tidak punya pengikut, ada tentang lantung sendirian. Ada yang cuma 2 orang.
Nabi Yunus berapa orang Pak? Nabi Yunus 120 orang ya, 120 orang. Dengan mungkin ada nabi yang nggak punya pengikut, mungkin namanya Nabi Samson itu, nggak punya pengikut. Kenapa orang nggak punya pengikut? Kenapa kok? Apa untungnya nggak punya pengikut Pak? Nggak direpoti. Nggak kemarin jadi direpoti. Terus nggak dimintai tanggung jawab. Enak. Jadi dia Enak sendiri ya? aja. Ngurusi sendiri aja ribet kok. Bisa misalnya. Apalagi ngurusi orang lain. Nabi itu ceritanya tadi di akhirat itu dimintai syafaat sama umat. Maka enggak mau. Nabi Ibrahim enggak mau, Nabi Musa enggak mau. Yang mau cuma Nabi Muhammad. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad sampai menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah muka paring rahmat takdir. Jadi sholawat itu pemberian sambil pengagungan, kasih sayang yang disertai dengan pengagungan, itu namanya sholawat. Dengan ngasih buah kacang jalan-jalan ke sana, terus keteknya tuh galak. Gimana, apa yang jadi kasihkan? Kacang lempar. Kalau keteknya tuh nurut sana kemarin disuruh diajak komunikasi mau, jadi kan ngasihnya kan agak hormat. Ya, Doni. Tapi kalau ketek Pak, kalau manusia orang yang di penjara Pak, pernah bunuh orang. Ya, dilempar ya. Dengan ngasih orang tua jenengan beda Pak. Jadi kasih sayang yang disertai pengagungan itu namanya sholawat. Alaihi moga-moga senantiasa lestari ditetapkan pada Nabi Muhammad SAW. Di situ tidak disebutkan nama Nabi ya. Kalau Nabi SAW. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuyuti. Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Beliau tidak menyebut nama Nabi Muhammad di situ ya. Tidak ada nama Nabi Muhammad kalau nggak ada ya. tidak ada. Nah, itu menunjukkan pengagungan. Pak jenengan ada orang jenengan namanya Pak Supri ya, terus anak jenengan manggil Pak Supri, pantes Pak sopan maju namanya ya kan. Anak kita kan manggil kita Pak sebagai bentuk penghormatan. Kalau dipanggil Pak Supri, Pak No, menghormati. Orang Nabi SAW. Syekh Jalaluddin ini termasuk orang besar Pak ya. Beliau ini pengarang ada tafsir namanya tafsir Jalalain. Dari satu Quran ini dikarang oleh dua orang. Salah satunya Syekh Jalaluddin. Yang satu Suyuti, yang satu Subut Al-Mahal. Jalaluddin Asyuyuti, yang satu lagi Jalaluddin Al-Mahal. Namanya tafsir Jalalain. Karena dikarang oleh dua jalan. Di misteri ya, misteri hidupnya Islam itu ya. Ilmu Islam itu ada orang ngarang kitab. Begitu selesai, dia punya diri. Ya Allah, kalau saya ikhlas, saya ngarang ikhlas Allah, akan saya buang. Kalau ikhlas sekarang kau akan bermanfaat. Karangannya itu dibuang ke laut. Namanya kitab Jumlah. Dibuang ke laut. Akhirnya manfaat juga dengan keikhlasannya itu karena sudah ditanam dalam hatinya ya. Jika buku itu sekarang dipelajari sendiri itu. Ilmu dasar nahwu namanya Jurumiyah. Motivasinya itu gimana caranya supaya ikhlas. Sampai begitu tidak dibuang. Tidak minta apa namanya validasi Pak ya. Tidak minta pengakuan. Sampai gitu orang sampai dibuang Pak. Kalau ikhlas ya nanti manfaat, kalau enggak ya terserah kau ya Pak. Ikhlas itu kunci.
Ibnu Mas'udin maring Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang didhawuhi Rasul, muridnya Rasul, namanya apa Pak? Namanya Soha. Muridnya Nabi namanya sahabat. Muridnya sahabat namanya tabi'in. Muridnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Nah, sahabat ini jumlahnya sama dengan jumlah para nabi. Ada nabi, ada rasul. Rasul jumlahnya 313. Yang wajib diimani 20. Nabi jumlahnya 124.000. Jumlahnya nabi. Jadi secara di kitab ini ada. Jadi jumlah nabi keseluruhan 124. Ada yang jadi rasul, ada yang wajib diimani. Rasul mesti nabi ya, tapi nabi belum tentu rasul. Ibnu Mas'udin maring Ibnu Mas'ud. Radhiya mugi-mugi ngridhoi sapa Allah anhu saking Ibnu Mas'ud. Jadi setelah mendengar kata sahabat, kita dianjurkan tarodhi. Tarodhi itu mengucapkan radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, namanya tarodhi. Doakan semoga Allah meridhai. Kalau Nabi baca sholat, begitu dengar sholat Nabi kita baca sholat. Ciri orang pelit adalah ketika namaku disebut dia nggak baca sholat. Na'udzubillah enggak. Setelah dengar nama sahabat kita baca radhiyallahu. Ya benar Mas'ud wae Ibnu Mas'ud juru suka utawi lungguh sira saatan dalam sesaat. Tapi jafi majelis ilmi dalam majelis ilmu lata masu hari ulang maksud sira kolaman kolam. Kamu gak pegang pena, kalau tubuh harfan dan tidak nulis, ngaji kuping kadang ketiduran juga. Jadi sahabat itu banyak yang nggak bisa baca tulis Pak. Sahabat itu banyak nggak bisa baca tulis. Cuma di sana itu punya kebiasaan mendengarkan dan bersair. Kayaknya supaya gampang diingat itu pakai syair. Abda'u bismillahirrahmanirrahim Bika'il bisani Alhamdulillahil qatil awali al-akhiri Fatihila takabur. Itu didikte oleh Rasul. Mimpi didikte oleh Rasul di kitab Al-Hadatul Alam. Jadi untuk mendapatkan kunci-kunci itu digunakanlah syair. Nah di sini dikatakan berarti menunjukkan pada saat itu tidak bawa pena dan tidak nulis satu huruf. Otomatis kalau nggak nulis kan nggak ada pena. Jadi masing-masing sahabat punya daya cerna sendiri-sendiri. Ceritakan sama saya itu Rasul itu kalau dahulu itu ya sedikit sudah dihafal. Nah, karena mudah dihafal itulah akhirnya banyak yang mengangkat karena mudah dihafal. Kendati pun begitu, Rasul melarang menulis hadis. Walaupun mudah dihafal, dilarang ditulis. Kenapa itu? Dilarang ditulis. Dalam bahasa Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Zaid bisa tulis pagi. Kenapa kok dilarang ditulis? Karena takut bercampur dengan Al-Qur'an. Hadis itu nggak boleh ditulis selama 200 tahun. Nggak ada perbedaan. Terus nanti 200 tahun lagi setelah wafatnya Rasul ada orang banyak mengucapkan hadis yang tidak asli, tidak seperti datang dari Rasul. Apa yang motivasinya itu karena politik, karena perdagangan, karena ini jualan. Akhirnya putunya Sayyidina Umar namanya Umar bin Abdul Aziz memutus seseorang untuk membuatkan rumusan hadis-hadis Rasul. Ya keluarlah ilmu Islam namanya ilmu mustalahul hadis.
hadis sahih, mutawatir, dhaif, hasan. Itu ditulis 200 tahun setelah Rasulullah mendapatkan hijrah. Kalau Al-Quran itu datang langsung ditulis. Ada juru tulisnya ya, doa-doa. Tapi ada sahabat yang nggak peduli, namanya Abu Hurairah. Walaupun saya dilarang nulis sama Rasul, tetap saya tulis. Tetap ada. Berarti nulisnya itu khawatir campur dengan Al-Quran. Kalau sahabat Abu Hurairah kan orangnya memang dia nggak kerja, dia nebuni ilmu. Dia terlambat Islam selama 7 tahun, terus dia punya semangat, saya akan menebus kekurangan saya selama 7 tahun. Semangat ya, kemana-mana Rasul dia ngikutin, tinggal di antara kayak santrinya Rasul ya. Jadi Rasul juga punya semacam orang-orang yang nggak kerja, tiap hari hidup mikir-mikir di rumahnya Rasulullah SAW, mencatat perilaku Rasul. Rasul ngasih makan hewan, caranya bercanda bagaimana, cara tidurnya, Rasul menunjukkan caranya, semua dicatat. Ada sahabat yang juga mereka punya inisiatif. Tidak pegang pena dan tidak menulis huruf. Itu khairun laka min itqi al-raqabatin, lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 budak. Pahalanya luar biasa, 1000 banyak. Wa nadruka ila wajil alimi lan ningarane sira maring wajah wong kang alim. Khairun laka iku ya api bagi sira tinimbang bersedekah 1000 tank ya. Bisa nggak disetarakan dengan tank Pak ya? Atau apa ya? Dengan kuda. Atau mobil apa ya? 1000 mobil Berkuda. Ya takut. untuk berperang. Coba bayangkan. Mitsubishi. Kuda. Pahalanya luar biasa. Kenapa ilmu ini menyelamatkan kita? Ilmu ini menyelamatkan kita dan menolong kita. Wasal buka dan salam siro alal alimi marang wong alim, mengucapkan salam kepada orang alim, baru laka lu bagus buat siro ini ibadati al-salatin dinimbang ibadah 1000 tahun, sholat 1000 tahun. Gimana Pak? Kuat tak Pak? Umurnya sudah ada 1000 tahun. Kita ngaji 1 jam ya kayak ngantuk. Gimana kalau ngaji terus ngantuk? Berhenti supaya nggak salah dulu ya. Ngopi Pak. Ya, solusi ya. Kan ngopi, usulannya bagus. Ada juga yang lihat HP, ngantuk lihat HP ya. Ada gitu. Maksudnya karena kita punya target nih harus khatam nih semua, harus gitu, harus ada usaha semacam itu ngopi. Ada di luar nyari angin dulu ngaji lagi. Ada penjelasan orang itu dikatakan, katanya dia yang sekarang ya, orang itu boleh dikatakan alim paling tidak seminggu khatam 3 kali. Seminggu khatam 3 kali. Bukan 3 kali. 2 hari sekali lah. 2 hari sekali berarti 1 hari 15 juz. Bagi 15 kan berarti 30. Berapa jam itu? 24 jam kan. Setengah jam saja bisa sejam lebih. Jangan biasa Pak. Kalau udah hafal kan gitu. Udah hafal, gitu. Ini menunjukkan spirit tentang pentingnya membentuk ilmu. Dijelaskan oleh Rasul bahasanya hidupnya Islam itu karena ilmu. Di Indonesia pribadi ya, pribadi seseorang kita ya. Syaratnya kan Buddha itu kan pribadi ya. Karena jangan mengusir orang itu, orang terluntar nggak pakai ilmu.
Kalau nggak punya duit gimana caranya? Kita nggak punya duit gimana caranya? Pakai ilmu. Ngurusi apa namanya? Ngurusi orang yang punya posisi tinggi. Jadi kalau masyarakat ilmu gimana caranya? Pakai ilmu. Dia itu ahli fisika. Kalau nggak dimanfaatkan diambil orang bahaya nanti. Karena ada ilmu-ilmu yang harus kita kuasai. Kalau nggak kita kuasai, nanti kita dijadikan korban. Dulu ada sebuah cerita di daerah Islam itu nggak punya dokter. Kita ada orang sakit berobat ke sana, nggak mati. Tapi yang dari orang Islam berobat ke sana kok sakit, nggak waras terus. Ya, setiap ada orang Islam berobat ke sana kok mati. Jadi ditanya, setiap orang Islam berobat ke sana kok mati. Jangan-jangan disebut atau obat yang mempercepat kematian. Akhirnya diwajibkan belajar ilmu kesehatan termasuk pendidikan. Supaya nggak panik kalau punya ilmu kesehatan. Terus ibadah. Nah, ibadah 1000 tahun masih kalah dengan mengucapkan salam kepada orang alim. Jadi ada kontak. Kalau kita mendoakan kebaikan, dapat kebaikan. Ada lagi. Allahumma fir Allahumma fir mata sayyidina Muhammad, Allahumma fir sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang membaca itu, maka tergolong sebagai kasihnya Allah. Atau yang lebih mudah lagi lah, kan kita sering baca astagfirullahaladzim di wali kalian wali ashabi kuku wal sebagai ayat yang kita baca itu Bang Rasul dawuh sama Sayyidina Ali di kitab lain. Nah, siapa yang membaca itu 25 kali dalam sehari, dia dicatat sebagai kasihnya Allah. Spiritnya apa? Mendoakan orang Islam. Padahal gampang kan? Tapi kalau nggak tahu kan, makanya perlu kita punya ilmu itu supaya apa? Supaya tambah semangat ketika melakukan sesuatu. Di Jepang itu ada ilmu namanya ilmu bersih-bersih. Di kita kan nggak ada, right? Di kita ini bersih-bersih itu dianggap piket. Nyapu dengan piket aja. Tapi kalau di sana tuh nggak ada piket. Diperhatikan secara detail dari mulai kecil sudah diajari bersih-bersih, diawasi. Kalau kita di sini bersih-bersih itu dianggap ibadah. Buang sampah itu malu sama tetangga. Kalau anak kecil buang sampah nggak ada sampah dipegang dulu. Kalau kita kan enggak. Ada kan? Habis ngerokok. Jadi kayak tadi ya, mendoakan orang Islam itu termasuk sebab-sebab kita bisa beriman. Nah, mendoakan orang alim berarti ada sinergi, ada hubungan. Semoga dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikannya dicurahkan kepada kita. Hanya dengan berdoa supaya kampung kita ini banyak didatangi orang yang alim. Kalau banyak orang alimnya enak. Gimana caranya? Caranya gimana? Ada doanya. Ada doanya. Kalau banyak orang alimnya enak. Akan di dalam Allah Subhanahu. Jadi ada ibadah tapi nggak punya ilmu, ada ibadah yang didasari ilmu. Ada orang nggak ngerti syarat rukun wudhu, terus kalau wudhu nggak tahu caranya. Tetap dapat paham. Nah, yang penting ya, yang penting kita harus semangat mencari ilmu. Gimana caranya? Kalau sudah dapat ilmu, amalkan. Sudah dapat ilmu, diamal, walaupun sedikit.
nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah dalam hadis hadis, man amila bima alima allamahullahu bima lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah diketahui, akan Allah beri ilmu yang lain yang belum dia ketahui. Dengan mengamalkan berbuat baik dengan tetangga, nanti akan ketemu ilmu-ilmu lain, ilmu lain yang lebih aneh-aneh lagi. Jangan pernah dengar bahasanya jalan kaki ke tempat sholat malam dalam kegelapan itu mengangkat derajatnya, misalnya jamin sama amalkan nanti akan ada ilmu lain, akan dapat ilmu tentang itu juga. Ternyata dengan jalan kaki ke tempat ibadah itu nanti akan mencabut akar-akar kemaksiatan. Kalau jangan ingin mencabut akar-akar kemaksiatan, hari ini jalan kaki nih, dari sini ke Samburan jalan kaki. Dulu kan ada ceritanya tadi sama itu, ya rumahnya tuh jauh dari masjid Nabi, terus oh ya Rasul, kejauhan ya Rasul, gimana kalau saya beli tanah ini, ada tanah bagus ya dekat masjid. Rasul dawuh ya tani sama dia rukum tak tubuh ada rumah-rumah itu yang kamu lewati itu menjadi saksi kebaikanmu. Akhirnya nggak jadi, mereka tetap jalan kaki dari tempat janji, tetap dari tempat janji, tetap namanya kan dikit. Ya, itu tafsir surat Yasin. Akhirnya mereka mengamalkan bahwa Rasul tetap tinggal di tempat semua, tidak mencari dunianya dekat muson. Tapi barokahnya orang nyebar, kayaknya kan banyak Islam tersebar, syiar-syiar kebaikan tersebar, ngumpul. Ya, kita nggak seudon dengan adanya perang lah ya. Allah pasti punya maksud tertentu dengan adanya perang. Orang Islam nyebar, ada yang ke Aljazair, ke Afrika, ke Jerman. Mereka tahu Islam itu kayak gitu ya. Islam itu santun orangnya, dermawan, suka menolong. Jadi mualaf Akhirnya itulah hikmah dibalik kekuasaan Allah Subhanahu. Walaupun kita nggak menginginkan, Allah mengendaki terjadi. Terjadi perang. Apa yang terjadi? Ternyata banyak rahasia. Kami rasa cukup sekian dulu ya. Dari semua yang kita kejar dalam hidup, ilmu adalah cahaya yang tak pernah sia-sia. Ia membimbing langkah, meluruskan niat, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Maka jangan pernah lelah untuk belajar, dan jangan ragu untuk mendekat kepada orang-orang berilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan dengan ilmu dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.